Aduh pusing, pala otak, pala Barbie pusing, bolak-balik, maju, mundur, maju, mundur, maju, mundur, maju, mundur. Anjay pusing banget coy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Nur Nabila Lutfi dengan NPM 02274111119 dari kelas 3B Akuntansi. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas terkait dengan teori keuangan dan perbankan syariah, prinsip dan praktik. Nah, materi ini sangat penting untuk kita pahami karena sistem keuangan syariah saat ini menjadi alternatif yang semakin diminati oleh masyarakat global. Di tengah sistem ekonomi modern yang sering sekali berorientasi pada bunga dan spekulasi, keuangan syariah hadir dengan pendekatan yang lebih beretika, adil, dan sesuai dengan prinsip Islam. Nah, dalam video ini saya akan menjelaskan beberapa poin utama yang dimana terdapat konsep dasar keuangan syariah, lalu ada prinsip-prinsip utama dalam sistem keuangan Islam, perbedaan dengan sistem keuangan konvensional, lalu jenis-jenis instrumen keuangan syariah, perbankan syariah, dan produk-produknya, lalu ada tantangan dan peluang implementasi, lalu regulasi dan kebijakan pendukung, peran teknologi dan inovasi vintage syariah, lalu nantinya ada studi kasus dan contoh keberhasilan. Jadi buat teman-teman jangan kemana-mana, check it out. A few moments later. Nah, apa sih keuangan syariah dan perbankan syariah? Nah, keuangan syariah merupakan sistem keuangan yang dijalankan berdasarkan hukum Islam atau syariah. Sistem ini tidak hanya membicarakan tentang uang dan keuntungan, tetapi juga tentang nilai moral, keadilan sosial, dan keberlanjutan ekonomi. Artinya, setiap transaksi harus bebas dari hal-hal yang dilarang oleh syariah, seperti riba, gharar, dan maisir. Keuangan syariah bukan sekadar tidak pakai bunga, tapi juga menekankan pada keadilan, transparansi, dan juga tanggung jawab sosial. Sektor ini mencakup banyak bidang, mulai dari perbankan, asuransi syariah, pasar modal syariah, hingga keuangan digital berbasis Islam. Selanjutnya terkait dengan prinsip-prinsip dasar keuangan syariah. Nah, terdapat 3 prinsip utama dalam dasar keuangan syariah, yaitu yang pertama adalah larangan riba atau bunga. Nah, dalam Islam, uang itu tidak boleh berkembang dari uang sendiri tanpa aktivitas produksi. Jadi bank syariah itu tidak mengenakan bunga atas pinjaman, tetapi mendapatkan keuntungan dari kerjasama usaha, jual beli, dan sewa. Lalu yang kedua ada larangan gharar atau ketidakpastian yang berlebihan. Nah, semua akad atau transaksi itu harus jelas, tidak boleh ada unsur ketidakpastian yang berlebihan seperti kontrak tanpa kejelasan objek atau harga. Lalu yang ketiga ada larangan maisir atau perjudian atau spekulasi. Nah, transaksi yang bersifat spekulasi atau untung-untungan itu dilarang karena bisa merugikan salah satu pihak dan menciptakan ketidakadilan. Nah, selain dari 3 larangan utama tadi, ada juga nilai-nilai positif yang dijunjung, yaitu ada prinsip keadilan dalam pembagian keuntungan, lalu prinsip kemitraan, yaitu berbagi resiko dan hasil, dan yang terakhir prinsip kebermanfaatan bagi masyarakat. Selanjutnya masuk pada perbedaan keuangan syariah dan keuangan konvensional. Nah, perbedaan yang paling mendasar adalah cara memperoleh keuntungan. Yang pertama, dalam keuangan konvensional, keuntungan itu diperoleh dari bunga, sedangkan dari keuangan syariah, keuntungan itu diperoleh dari kegiatan real seperti bagi hasil, jual beli, atau sewa menyewa. Nah, contohnya jika seseorang itu butuh modal
Bank konvensional itu memberikan pinjaman dengan bunga tetap, sedangkan bank syariah akan bermitra dengan nasabah melalui akad mudharabah atau bagi hasil. Nah, jika usaha itu untung, maka keuntungan nantinya dibagi, kalau rugi ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. Dengan demikian, sistem syariah menekankan keadilan dan keseimbangan risiko, bukan keuntungan sepihak. Selanjutnya masuk pada instrumen keuangan syariah. Nah, dalam praktiknya ada banyak instrumen atau akad yang digunakan dalam keuangan syariah. Yang pertama ada mudharabah, yaitu kerjasama antara pemilik modal dan pengelola usaha, di mana pemilik modal ini dia menyediakan dana, sementara pengelola itu dia menjalankan usahanya. Nantinya keuntungan itu dibagi sesuai dengan kesepakatan, sedangkan kerugian nantinya ditanggung oleh pemilik modal, kecuali jika disebabkan kelalaian pengelola. Lalu yang kedua ada musyarakah, yaitu kerjasama di mana kedua pihak sama-sama menyumbang modal dan berbagi keuntungan maupun kerugian sesuai dengan porsi kontribusinya. Lalu yang ketiga ada murabahah, yaitu akad jual beli di mana penjual memberitahukan harga pokok barang dan margin keuntungan yang disepakati bersama. Nah, ini sering digunakan untuk pembiayaan barang konsumtif seperti kendaraan dan juga rumah. Selanjutnya yang keempat ada ijarah, yaitu akad sewa menyewa barang atau jasa, misalnya sewa kendaraan, alat berat, atau gedung. Selain itu ada juga akad wakalah, yaitu perjanjian perwakilan, dan khalafah, yaitu penjaminan dalam transaksi keuangan. Nah, semua akad ini memiliki satu kesamaan, yaitu didasarkan pada prinsip kerjasama dan keadilan. Nah, selanjutnya kita bahas tentang perbankan syariah. Perbankan syariah merupakan lembaga keuangan yang menjalankan kegiatan perbankan sesuai dengan prinsip syariah. Jadi, semua produk dan layanannya harus bebas dari riba, gharar, dan maisir. Produk yang ditawarkan juga beragam, misalnya tabungan syariah dengan sistem bagi hasil, pembiayaan usaha berbasis mudharabah dan musyarakah, serta pembiayaan konsumtif berbasis murabahah. Di Indonesia sendiri, beberapa contoh bank syariah yang terkenal adalah Bank Syariah Indonesia atau yang biasa kita sebut dengan BSI, lalu ada Bank Muamalah, dan BPRS atau Bank Pembiayaan Rakyat Syariah yang banyak membantu usaha kecil menengah. Nah, bank syariah itu tidak hanya berfungsi sebagai lembaga keuangan, tetapi juga sebagai lembaga sosial yang ikut mendukung pertumbuhan ekonomi umat. 1 hour later. Selanjutnya masuk pada tantangan dalam implementasi. Nah, meskipun memiliki banyak kelebihan, implementasi keuangan syariah juga menghadapi beberapa tantangan. Salah satunya adalah kurangnya pemahaman masyarakat tentang konsep dan produk keuangan syariah. Masih banyak yang mengira bahwa bank syariah sama saja dengan bank konvensional yang hanya mengganti istilahnya. Selain itu, regulasi dan infrastruktur pendukung juga belum sepenuhnya kuat. Beberapa aturan masih mengacu pada sistem konvensional, sehingga perlu penyesuaian agar sesuai dengan prinsip syariah. Tantangan lainnya adalah kurangnya sumber daya manusia yang memiliki keahlian ganda, yaitu paham tentang ekonomi modern sekaligus dengan fikih muamalah. Karena itu, edukasi dan pelatihan menjadi hal penting untuk memperkuat implementasi keuangan syariah di masa yang akan datang. Nah, selanjutnya masuk pada regulasi dan kebijakan dalam keuangan syariah. Regulasi dalam keuangan syariah sangat penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat.
stabilitas sistem keuangan, dan memastikan semua kegiatan ekonomi sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Berbeda dengan sistem konvensional, keuangan syariah memiliki dua sisi aturan, yaitu harus mematuhi hukum negara dan juga hukum syariah. Nah, di Indonesia ada beberapa lembaga yang berperan besar. Pertama, ada Dewan Syariah Nasional (DSN MUI) yang menetapkan fatwa sebagai pedoman halal bagi setiap produk keuangan. Yang kedua, yaitu Otoritas Jasa Keuangan atau OJK yang mengawasi agar lembaga keuangan syariah berjalan sehat, transparan, dan melindungi nasabah. Lalu ada BI atau Bank Indonesia di mana berperan dalam kebijakan moneter dan sistem pembayaran syariah. Nah, regulasi ini juga didukung oleh Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah dan berbagai peraturan OJK serta fatwa DSN MUI. Nah, semua aturan ini memastikan praktik keuangan syariah itu berjalan dengan jujur, adil, dan sesuai dengan nilai Islam. Lalu kebijakan pemerintah diarahkan untuk menguatkan ekosistem keuangan syariah agar mampu bersaing dengan sistem konvensional. Pemerintah melalui Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah memiliki program besar untuk menjadikan Indonesia sebagai pusat ekonomi dan keuangan syariah dunia. Nah, fokus kebijakan itu meliputi yang pertama, penguatan regulasi lintas sektor, di mana terdapat bank, asuransi, fintech, dan pasar modal. Lalu ada yang kedua, peningkatan literasi dan edukasi keuangan syariah kepada masyarakat. Lalu yang ketiga, mendorong inovasi digital melalui fintech syariah dan green sukuk untuk mendukung ekonomi berkelanjutan. Nah, dengan arahan kebijakan yang jelas dan regulasi yang kuat, keuangan syariah diharapkan bisa terus tumbuh, tidak hanya menjadi pilihan religius, tetapi juga menjadi sistem ekonomi yang adil, transparan, dan berdaya saing global. Nah, sekarang masuk pada peran teknologi dalam keuangan syariah. Seiring dengan kemajuan zaman, teknologi memang memiliki peranan yang sangat besar dalam perkembangan keuangan syariah. Kemunculan fintech syariah atau financial technology menjadi salah satu faktor utama yang mempercepat akses masyarakat terhadap layanan keuangan berbasis syariah. Fintech syariah membantu masyarakat dalam berbagai hal, seperti yang pertama, transaksi digital halal seperti pembayaran zakat, infak, sedekah, dan wakaf secara online. Lalu yang kedua, pembiayaan syariah berbasis peer-to-peer lending yang menghubungkan pemilik dana dengan pelaku usaha tanpa riba. Lalu aplikasi investasi syariah seperti reksadana syariah, tabungan emas syariah, hingga sukuk retail berbasis digital. Lalu yang keempat ada crowdfunding syariah yang mendukung proyek sosial dan usaha kecil secara patuh syariah. 2 hours later. Lalu ada blockchain dan transparansi dalam akad syariah. Nah, salah satu tantangan keuangan syariah dalam memastikan setiap akad benar-benar sesuai dengan prinsip Islam. Dengan teknologi blockchain, seluruh transaksi bisa dicatat dalam sistem yang tidak bisa diubah atau dimanipulasi. Ini membuat proses bisnis menjadi sangat transparan dan aman, sesuai dengan nilai amanah dan kejujuran dalam Islam. Teknologi seperti ini sangat bermanfaat untuk pembiayaan berbasis bagi hasil, suku digital, atau investasi syariah yang membutuhkan kejelasan data dan akuntabilitas tinggi. Lalu terdapat juga manfaat teknologi bagi ekosistem keuangan syariah.
Teknologi memberikan banyak manfaat bagi perkembangan keuangan syariah, di antaranya yang pertama meningkatkan inklusi keuangan atau financial inclusion. Banyak masyarakat di daerah terpencil kini bisa mengakses layanan keuangan syariah melalui ponsel tanpa perlu datang ke kantor bank. Lalu yang kedua, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Semua transaksi terekam digital sehingga lebih mudah diawasi dan diaudit agar sesuai dengan prinsip syariah. Lalu yang ketiga, mendorong efisiensi operasional. Proses administrasi dan pelayanan menjadi lebih cepat, mengurangi biaya operasional bank dan lembaga keuangan. Lalu yang keempat, meningkatkan literasi keuangan syariah. Aplikasi digital juga sering menyediakan edukasi simulasi investasi syariah. Baik, selanjutnya yaitu tantangan penerapan teknologi dalam keuangan syariah. Meski banyak manfaat, penerapan teknologi dalam keuangan syariah juga memiliki tantangan tersendiri, seperti yang pertama, kurangnya pemahaman masyarakat tentang perbedaan antara vintage syariah dan konvensional, kebutuhan regulasi yang jelas, agar inovasi digital tetap sesuai dengan prinsip syariah dan terlindung secara hukum. Lalu yang ketiga, kesiapan sumber daya manusia baik dari sisi keilmuan teknologi maupun pemahaman hukum Islam. Dan yang keempat, keamanan data dan privasi pengguna yang perlu dijaga agar tidak disalahgunakan. Untuk mengatasi hal ini diperlukan kerjasama antara pemerintah, OJK, BI, DSN MUI, dan lembaga keuangan untuk mengatur serta mengawasi perkembangan vintage syariah agar tetap berada di jalur yang benar. Nah, ada banyak contoh keberhasilan keuangan syariah di masyarakat. Misalnya melalui lembaga Ma'al wa Tamwil atau BMT yang membantu para pelaku usaha kecil melalui pembiayaan berbasis bagi hasil. Nah, selain itu ada juga konsep wakaf produktif, yaitu mengelola aset wakaf untuk kegiatan ekonomi yang bermanfaat bagi masyarakat seperti pembangunan sekolah, rumah sakit, dan usaha sosial. Dari beberapa contoh tadi dapat kita lihat bahwa sistem keuangan syariah tidak hanya berorientasi pada profit, tetapi juga berorientasi pada nilai sosial dan kemanusiaan. Berikut terdapat beberapa dampak sosial yang menonjol. Yang pertama, pemberdayaan ekonomi umat, di mana keuangan syariah membuka akses keuangan bagi masyarakat kecil yang sebelumnya sulit mendapatkan layanan perbankan melalui sistem bagi hasil dan pembiayaan mikro dapat mengembangkan usahanya tanpa terjerat bunga yang memberatkan. Sistem ini menciptakan keadilan ekonomi karena keuntungan dan risiko dibagi secara proporsional antara bank dan nasabah. Dampaknya, kesenjangan ekonomi antara kelompok kaya dan miskin dapat dikurangi. Lalu yang kedua, meningkatkan solidaritas sosial dan kepedulian. Nah, dalam keuangan syariah terdapat instrumen sosial seperti zakat, infak, dan sedekah dan wakaf. Instrumen ini tidak hanya berfungsi sebagai ibadah, tetapi juga menjadi alat pemerataan ekonomi. Lembaga keuangan syariah kini banyak yang memiliki unit penghimpunan dan penyaluran dana sosial untuk membantu masyarakat yang membutuhkan. Misalnya, dana zakat disalurkan untuk program pemberdayaan seperti modal usaha kecil, biaya beasiswa pendidikan, hingga bantuan kesehatan. Lalu yang ketiga, ada pembangunan infrastruktur dan kesejahteraan publik. Instrumen seperti sukuk dan wakaf produktif memberi dampak sosial yang besar. Dana yang dikumpulkan melalui sukuk digunakan untuk membiayai proyek infrastruktur publik yang bermanfaat bagi masyarakat luas, seperti pembangunan jalan, rumah sakit, dan fasilitas pendidikan. Nah, selain itu, pengembangan wakaf produktif menjadi bentuk inovasi sosial yang luar biasa. Tanah atau aset wakaf yang dikelola secara profesional dapat menjadi sumber pendanaan berkelanjutan untuk kegiatan ekonomi,
kegiatan sosial tanpa mengurangi nilai pokoknya. 6 hours later. Selanjutnya masuk pada studi kasus dan dampak sosial. Ada banyak contoh keberhasilan keuangan syariah di masyarakat, misalnya melalui lembaga Baitul Ma'al wa Tamwil atau BMT yang membantu para pelaku usaha kecil melalui pembiayaan berbasis bagi hasil. Selain itu, ada juga konsep wakaf produktif, yaitu mengelola aset wakaf untuk kegiatan ekonomi yang bermanfaat bagi masyarakat, seperti pembangunan sekolah, rumah sakit, dan usaha sosial. Dari beberapa contoh tadi dapat kita lihat bahwa sistem keuangan syariah tidak hanya berorientasi pada profit, tetapi juga berorientasi pada nilai sosial dan kemanusiaan. Lalu beberapa dampak sosial yang menonjol yaitu yang pertama, pemberdayaan ekonomi umat. Keuangan syariah membuka akses keuangan bagi masyarakat kecil yang sebelumnya sulit mendapatkan layanan perbankan. Nah, melalui sistem bagi hasil dan pembiayaan mikro, banyak pelaku UMKM dapat mengembangkan usahanya tanpa terjerat bunga yang memberatkan. Lalu yang kedua, meningkatkan solidaritas sosial dan kepedulian. Dalam sistem keuangan syariah terdapat instrumen sosial seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Instrumen ini tidak hanya berfungsi sebagai ibadah, tetapi juga sebagai alat pemerataan ekonomi. Lalu yang ketiga, pembangunan infrastruktur dan kesejahteraan publik, di mana infrastruktur seperti suku dan wakaf produktif memberi dampak sosial yang besar. Dana yang dikumpulkan melalui sukuk digunakan untuk membiayai proyek infrastruktur publik yang bermanfaat bagi masyarakat luas, seperti pembangunan jalan, rumah sakit, dan fasilitas pendidikan. Lalu yang keempat, mendorong etika dan tanggung jawab dalam bisnis. Keuangan syariah juga mendorong praktik bisnis yang beretika dan bertanggung jawab. Setiap transaksi harus dilakukan secara transparan dan tidak boleh merugikan pihak lain. Hal ini menanamkan nilai moral dalam dunia usaha, bahwa bisnis bukan hanya tentang keuntungan tetapi tentang keberkahan dan kemaslahatan. Dengan ini, keuangan syariah berperan dalam membentuk perilaku ekonomi yang lebih jujur, adil, dan berorientasi pada nilai kemanusiaan. Tomorrow, the next day. Teman-teman, dari pembahasan tadi bisa kita simpulkan bahwa keuangan dan perbankan syariah merupakan sistem keuangan yang tidak hanya berfokus pada aspek ekonomi, tetapi juga nilai-nilai moral dan spiritual. Dengan menjauhi praktik riba, gharar, dan maisir, serta menekankan keadilan, transparansi, dan kerjasama, sistem ini mampu menciptakan tatanan ekonomi yang lebih etis dan berkelanjutan. Harapannya, melalui pemahaman dan penerapan keuangan syariah, kita bisa ikut berkontribusi dalam membangun ekonomi yang lebih adil, berkah, dan bermanfaat bagi semua. Nah, mungkin itu saja penjelasan yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.